Terima kasih banyak, teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini. Wah, kita udah panjang nih mendengarkan berbagai jalur migrasi ya, dari secara umum dari Kak Yusi, dari Kak Reza mengenai pemagang, Kak Waude mengenai SSW, dari, Mbak Fitria mengenai Kaigo, dan segala jalur-jalur migrasinya. Nah, saya ini sebenarnya yang lainnya gitu, selain yang sudah dijelaskan, ada jalur migrasi seperti apa aja, dan mungkin saya sedikit menceritakan ya, dari hasil penelitian saya juga mengenai pekerja migran irregular. Baik. Jadi tadi, sudah ada topiknya berbagai jalur-jalur migrasi yang ada di Jepang, untuk ke Jepangnya, dan saya akan bahas lebih spesifiknya sebenarnya teman-teman untuk pelajar jalur mandiri di Jepang, pendaftar pengungsi, dan, sedikit mungkin saya share sedikit kisah-kisah migran irregular Indonesia di Jepang juga. Tadi sudah dibahas ya, ada banyak banget nih rute-rute migrasi ke Jepang berdasarkan jenis izin tinggal aja udah sebanyak ini ya. Kita udah bahas tentang SSW, tentang pekerja magang teknik, tentang perawat IPE, perawat yang ada di TITP juga. Nah, sebentar akan saya bahas sedikit, singgung sedikit mengenai pengunjung sementara, mengenai pelajar, mengenai pendaftar pengungsi, teman-teman. Baik. Nah, pertama-tama mengenai pelajar jalur mandiri ya, teman-teman. Saya akan mulai membicarakan mengenai sejarah kebijakan pelajar asing di Jepang dan persiapan prakeberangkatannya. Kita masuk dulu ke lihat statistiknya nih. Jumlah pelajar asing di Jepang itu dari tahun 83 terus nanjak terus ya, teman-teman. Tapi, setelah pandemi jadi, turun nih, teman-teman. Dari tahun 83 sampai 17 kira-kira naik terus, tapi karena pandemi jadi turun. Sekarang sekitar ada 279.597, pelajar asing. Dan pelajar asing di sini tuh ada yang pelajar dengan beasiswa negara Jepang, atau mungkin teman-teman tahu Mambusho ya, Max. Ada juga pelajar dengan beasiswa dari negara asal. Jadi negara asal yang ngasih beasiswa untuk datang ke Jepang, contohnya LPDP ya. Namun, sebagian besar itu pelajar dengan jalur mandiri, teman-teman. Ya, jadi pelajar dengan jalur mandiri ini apakah, pelajar yang contohnya cuma dapat pembebasan SPP aja dari, sekolahnya, ataukah mendapatkan pembebasan SPP plus, beasiswa, dari dalam negerinya Jepang, biasanya disediakan oleh, organisasi, level daerah atau perusahaan yang ada di Jepang, atau mungkin pelajar yang betul-betul nggak ada beasiswa sama sekali nih, teman-teman. Jadi yang pelajar dengan jalur mandiri ini yang paling banyak. Nah, kita tadi ngelihat ada peningkatan ya, peningkatan tajam, jumlah pelajar asing di Jepang. Nah, itu sebenarnya sejarahnya gimana sih? Awal tahun 1983 sebenarnya awalnya itu ada namanya kebijakan 100.000 pelajar asing, yang akhirnya tercapai tahun 2003. Lalu setelah itu, Perdana Menteri Fukuda itu mencanangkan lagi nih, rencana 300.000 pelajar asing. Ini tahun 2008. Tapi pas banget, kejadian Lehman Shock di Jepang, terus tahun 2011 juga ada gempa bumi dan tsunami di Tohoku. Sehingga, pelajar-pelajar asing, terutama yang dari Tiongkok itu jumlahnya berkurang gitu, teman-teman. Nah, di sini Perdana Menteri Abe Shinzo diangkat dan, beliau mencetuskan Abenomics nih, yaitu, depresiasi nilai yen untuk mendukung kegiatan ekspor dan upaya penerimaan pelajar asing sebagai salah satu bagian dari strategi pertumbuhannya. Nah, di sini juga yang dianggap Mirioku Teki, menarik nih Jepang untuk pelajar asing karena ternyata boleh katanya kerja 28 jam per minggu dan 40 jam per minggu saat musim liburan. Akhirnya meledaklah jumlah pelajar asing mulai di tahun 2012, pelajar asing boom ya namanya. Itu, kebanyakan teman-teman dari Vietnam dan Nepal yang banyak sangat, meningkat ya jumlahnya. Nah, sebenarnya kan ini Migracara harusnya bahas tentang pekerja, kenapa bahas pelajar ya gitu kan teman-teman. Tapi jangan salah, walaupun pelajar bukan berarti jauh dari isu-isu migran yang ada di Jepang. Jadi kalau pelajar yang ada di Jepang kan kalau mau, lanjut kerja di Jepang, pasti akan jadi pekerja juga bukan teman-teman. Ada mungkin yang mau dari sekolah bahasa masuk ke TG, Specified Skill Workers. Ada yang mau lanjut jadi perawat atau perawat lansia ya.
Ada yang mungkin mau visanya izin tinggalnya engineer specialist in humanities and international service, atau mungkin teman-teman taunya Gijutsu Jinbun Chishiki Kokusai Gyomu. Nah, seperti itu ya. Ada juga pilihan-pilihan izin tinggal lainnya. Namun yang saya mau perhatikan di sini tuh yang ketika sambil jadi pelajar sambil bekerja nih. Nah, ketika teman-teman walaupun sebagai pelajar dan bekerja di Jepang, teman-teman itu juga merupakan target perlindungan dari undang-undang standar keburuhan yang ada di Jepang. Seperti itu ya. Kita lihat nih teman-teman. Pendapatan kerja sampingan pelajar asing jalur mandiri. Nah, di sini sebenarnya karena kebanyakan pelajar asing itu jalur mandiri, ada kemungkinan nih satu biaya sekolah, biaya hidupnya dikirim dari mungkin negara asal ya atau dari keluarga. Atau banyak juga yang bergantung sama kerja sampingan. Nah, di sini ada data dari JASO mengatakan bahwa 74,5% bahkan pelajar yang ada di institusi pendidikan tinggi pun itu bergantung pada baito atau kerja sampingan. Dan rata-rata penghasilannya itu 74.000 yen per bulan, teman-teman. Dicatat ya, 74.000 yen. Penting nanti ini. Terus untuk institusi pendidikan bahasa Jepang sendiri, yang menjawab, ya ini saya mau tanda kutipkan, yang menjawab di angket bahwa mereka bergantung pada baito itu atau pekerja sampingan itu 71,6% dan rata-rata penghasilannya katanya 87.000 yen per bulan. Ya. Jadi karena saya pelajar, jadi saya masalah pekerja saya nggak ada hubungannya sama saya, bukan berarti seperti itu gitu ya. Terus untuk jenis kerja sampingan teman-teman pelajar asing nih, kebanyakan itu untuk industri restoran atau tadi hotel, ada yang retail, kayak kalau retail itu kayak yang kerja di convenience store, di supermarket, ada yang jadi penerjemah, ada yang jadi teaching assistant, dan yang lainnya itu contoh yang kerja di pabrik, yang kerja di pengepakan barang, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira pelajar asing itu kerjanya seperti ini. Terus kita lihat juga jumlah pelajar Indonesia yang ada di Jepang, teman-teman. Sebenarnya bahkan ketika terjadi Lehman Shock dan ada tsunami dan gempa bumi yang ada di Tohoku itu pun jumlah pelajar Indonesia di Jepang itu terus meningkat sampai ketika pandemi ini akhirnya turun drastis dari 2019 itu 7.512 anak pelajar dengan status pelajar ya, anak Indonesia dengan status pelajar turun jadi 4.686 anak. Nah, ini teman-teman inti yang saya mau bahas tentang pelajar asing jalur mandiri yang seperti ini. Baiknya prakeberangkatan itu harus siap apa aja sih? Saya sendiri sebenarnya datang ke Jepang itu tahun 2012. Saat itu saya masuk sekolah bahasa, S1 saya juga di Jepang, saya kembali ke Indonesia sambil kerja, lalu saya datang lagi nih ke Jepang untuk S2 dan S3 saya. Nah, di sini saya sempat menulis tentang sekolah bahasa Jepang dengan jalur mandiri, cara nekat tapi terencana gitu, teman-teman. Saya tidak melarang teman-teman, oh jangan datang gitu, bukan sama sekali. Silahkan bermigrasi sebagai pelajar di Jepang, tapi dengan rencana, teman-teman. Dengan rencana yang matang. Nah, pertama, kenapa sih teman-teman milih Jepang? Sesuaikah rencana jangka panjangnya teman-teman? Nah, next, sudah nggak teman-teman coba jalur beasiswa? Jalur beasiswa ke Jepang itu bukan cuma Max, bukan cuma LPDP. Bisa dicek nanti akan saya share PDF-nya. Ada PDF dari JASO itu tiap tahun direvisi, isinya list-list beasiswa yang bisa didaftar dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, itu bisa menjadi referensinya teman-teman sebenarnya. Terus sebenarnya bagian ini yang teman-teman saya mau sampaikan untuk teman-teman yang berpikir mungkin saya bisa ke Jepang dengan jalur mandiri ini. Pelajar hanya boleh bekerja 28 jam per minggu di hari biasa, dan 40 jam per minggu saat hari libur. Nah, tadi Kak Reza sudah nge-share nih, upah minimum regional setiap prefektur itu rata-rata 800-an, 1000-an lah kalau di Tokyo. Nah, teman-teman kalikan nih, upah minimum regional dengan
izin bekerjanya yang 28 jam ini atau 40 jam ini kira-kira cukupkah untuk pembayaran biaya hidup, SPP dan lain-lainnya. Walaupun ini next ya untuk teman-teman yang datang ke Jepang, walaupun teman-teman datang sebagai pelajar, belum tentu teman-teman langsung dapat baito, kecuali memang dari penyalurnya sudah oh iya ini tempat saya ini udah ada aman, langsung ada baitonya mungkin bisa ya. Tapi kalau tidak ya harus cari sendiri teman-teman part time-nya di sini. Nah, kebanyakan saya juga di Persatuan Pelajar Indonesia, saya juga melihat banyak teman-teman yang datang mungkin dari sisi bahasa Jepangnya belum cukup untuk part time ini. Kebanyakan kalau JLPT yang dicari itu kira-kira N4 lah untuk bisa berkomunikasi dengan orang Jepangnya di sini. Jadi untuk yang selain itu biasanya jenis part time yang dilakukan teman-teman pelajar itu apakah di pabrik yang benar-benar kayak no communication sama sekali gitu ya. Nah, itu mungkin bisa, tapi kan jumlah untuk pekerjaan seperti itu terbatas dan informasinya juga nggak banyak gitu ya, teman-teman. Jadi persiapan sebelum berangkat itu harus persiapan dulu mentalnya juga, persiapan perencanaan keuangan finansialnya kayak gimana, dan persiapan bahasa Jepangnya juga penting gitu. Terus next untuk pilihan institusi pendidikan. Nah, tergantung nih, saya kembali ke pertanyaan pertama saya, rencananya teman-teman ke Jepang mau ngapain gitu? Apakah teman-teman datang ke sekolah bahasa mau lanjut ke Tokutegino atau Specified Skill Workers? Ataukah teman-teman datang ke sekolah bahasa untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, apakah ke Semongakko, sekolah kejuruan, ataukah ke universitas? Ya. Nah, ini kalau seandainya untuk TG mungkin setelah lulus bisa sambil di sekolah bahasa sambil daftar ya, sambil daftar untuk ujiannya. Tapi kalau teman-teman mau mendaftar untuk universitas di Jepang, untuk S1 kebanyakan butuh EJU, teman-teman. Examination Japanese University. Bukan cuma JLPT doang yang diminta biasanya ya. Nah, kalau EJU ini sendiri sebenarnya ada yang ada bahasa Jepangnya, satu. Terus ada pilihan untuk IPA IPS nih. Nah, kalau IPA-nya sendiri itu mungkin matematika 2, fisika kimia biologi gitu ya. Nah, untuk yang IPS ada yang matematika 1, ada pelajaran Japan and the World atau Sogokamoku. Nah, ini berarti perlu melihat nih pilihan institusi pendidikannya teman-teman itu apakah hanya memberikan pelatihan untuk JLPT doang, ataukah mau membantu teman-teman untuk mendapatkan nilai yang baik di EJU ini. Nah, itu ketika teman-teman memilih institusi pendidikan, penting untuk teman-teman melihat hal itu. Terus next ada ini ya, pilihan program belajar sesuai kebutuhan. Teman-teman kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi, kenapa pilih Jepang? Sebenarnya mau tujuannya itu untuk apa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Jepang itu ada English course juga, ada Japanese course juga gitu. Nah, kalau English course itu yang terkenal biasanya Global 30 program. Nah, tapi ini bukan berarti teman-teman diterima di Global 30 berarti udah sama beasiswa, enggak. Jadi tolong dibedakan, mendapatkan beasiswa itu beda sama diterima sama universitasnya gitu ya. Dan silahkan teman-teman pilih program belajar yang sesuai kebutuhan. Kalau memang butuh yang English course bisa Global 30, kalau enggak ya mungkin bisa coba bahasa Jepang. Jadi kalau yang bahasa Jepang mungkin lebih terbantunya ketika teman-teman mau membangun karir di Jepang gitu teman-teman ya. Nah, next itu saya merasa teman-teman calon pelajar yang akan datang ke Jepang juga perlu mempersiapkan diri untuk mengenai pengetahuan umum nih, mengenai hukum ketenagakerjaan yang ada di Jepang. Karena di Jepang sendiri itu ada istilah namanya buraku baito atau black baito gitu. Nah, baito ini apa? Kerja sampingan. Jadi kerja sampingan ini melanggar hukum ketenagakerjaan. Jadi disebut black baito gitu, teman-teman. Contoh, teman-teman yang tadi ada saya bilang banyak yang bekerja di bisnis retail ya, bisnis retail. Berarti biasa kan di registernya itu ada uang nih, teman-teman. Mau ngembalikan kembalian nih ke customer, kadang salah gitu ya. Nah, kalau yang black baito-nya kadang kalau kekurangan di register ini mungkin di Indonesia juga sama harus ditanggung sama pelajar, contoh pelajar yang part time ini. Atau mungkin ketika teman-teman kan sebagai pelajar ya pasti ada kesibukan di sekolah juga.
Tapi kalau yang black Baito juga itu ciri-cirinya kadang, harus masuk ya shift ini gitu, harus masuk shift ini, tolong bantu harus, selesai pekerjaan ini. Nah itu kayak tekanan-tekanan seperti itu ada gitu teman-teman. Jadi untuk menghindari teman-teman dari yang namanya black Baito ini, teman-teman harus tahu dulu, sebenarnya hak teman-teman walaupun sekarang itu sebagai pelajar, tapi karena di sana kan part-timer, teman-teman dilindungi oleh undang-undang standar standar ketenagakerjaan di Jepang gitu. Perlu melindungi diri dengan pengetahuan seperti itu. Terus juga tadi sudah sering diceritakan juga sama, Mbak Fitria tentang belajar juga ya tentang peraturan dan budayanya di Jepang kayak gimana. Mungkin susah ya teman-teman, kalau kita kan biasanya kalau saya sendiri ya sering santai-santai, tapi kalau di Jepang kan harus benar-benar strict gitu. Kalau jam segini harus jam segini. Nah itu mungkin buat awal-awalnya akan ada culture shock. Terus next, teman-teman sebelum berangkat, hubungi PPI Komisariat. Nah, apa sih PPI Komisariat itu? Jadi kan kalau di Jepang ada namanya PPI Jepang. Di bawahnya itu ada namanya koordinator daerah. Contohnya yang level Kansai kah, Chubu kah, Hokkaido kah. Nah, itu di bawahnya lagi ada namanya PPI Komisariat, teman-teman. Contohnya biasanya berdasarkan prefektur atau berdasarkan universitas. Contohnya teman-teman yang ada, saya sekarang di Kobe. Jadi PPI Kobe jadinya, PPI komisariatnya. Bisa ditanyakan nanti ke PPI Jepangnya, ini saya komisariatnya mana? Supaya apa? Jadi ketika terjadi apa-apa, teman-teman itu udah terhubung sama support system yang ada di Jepang, gitu ya. Jadi penting banget nih teman-teman yang mau melakukan mau memilih menjadi pelajar jalur mandiri, memperhatikan item-item yang ada ini, yang saya jelaskan tadi. Jangan sampai teman-teman juga seperti yang ketika magang juga ya, tergiur, oh bisa kerja sambil belajar di Jepang gitu. Tapi ya bisa kerja, bisa. Tapi perlu ditahu ini batasannya berapa dan memang apakah bisa mengcover semuanya atau tidak, dan itu perlu dipikirkan secara matang gitu loh teman-teman. Nah, tadi ini saya bahas ya tentang harus maksimalkan dulu usaha untuk mencari beasiswanya sebelum berangkat. Nah, ini teman-teman bisa cari PDF-nya ada di sini saya share. Itu Scholarship for International Students in Japan. Sudah di-share ada ya dari JASL sendiri. Jadi kalau di Google teman-teman cari JASL Scholarship PDF. Setiap tahun ada revisinya, bisa dicari-cari di situ teman-teman. Ada beasiswa apa aja sih? Jadi minimal walaupun tidak penuh beasiswanya, minimal ketika sampai di Jepang teman-teman bisa mendapatkan menjadi lebih resilient lah gitu setelah ada di Jepang daripada tanpa beasiswa sama sekali. Next, ini kita mau membahas tentang pendaftar pengungsi Indonesia. Tentang lika-liku pendaftar pengungsi atau naming Shinseisha. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya tentang pendaftar pengungsi. Nah, sebenarnya mungkin ada teman-teman yang sudah membaca mengenai news yang ini, news dari tirto.id ini. Ada warga negara Indonesia yang terjebak di Jepang, korban penipuan ya, dan akhirnya mau nggak mau harus menjadi pekerja migran irregular. Saya sendiri tidak terlalu suka memakai kata ilegal, saya memakai kata irregular ya teman-teman. Nah, ceritanya seperti ini. Salah satu kasus ya, sebelum meninggalkan kampungnya di Blitar, Jawa Timur ke Jepang, Indra ini katanya membayar 80 juta atau yang disebut dengan biaya pengenalan pekerjaan katanya. Boleh loh kerja di Jepang, bayar 80 juta. Nah, setengahnya itu katanya dari pinjaman ya. Ini pengenalan pekerjaan mungkin yang sudah lama di Jepang udah tahu. Ini biasanya istilahnya shokairyo gitu ya, shokairyo gitu. Terus ketika beliau sampai di Bandara Narita, dia mulai menyadari nih ada yang aneh. Dia langsung dimasukkan ke mobil van yang dipenuhi pekerja Indonesia. Terus akhirnya diarahkan ke imigrasi ternyata untuk mendaftar yang namanya izin tinggal pengungsi gitu. Ternyata sebelum berangkat ke Jepang itu beliau ini sudah dijanjikan bakal gajinya tinggi gitu. Bisa kok kerja di Jepang tapi nggak dikasih tahu pakai visa apa, nggak dikasih tahu pakai izin tinggal apa. Bisa loh kerja di Jepang. Gaji kira-kira 160.000 yen atau sekitar 20 jutaan gitu. Ketika sampai ternyata berbeda. Janji gajinya pun ternyata lebih jauh lebih murah dibanding yang dijanjikan ketika berada di Indonesia.
Lalu masalah biaya sewa kamar apartemennya pun itu katanya masing-masing dikenakan 40.000 yen gitu. Dan itu sangat jauh ya, lebih mahal daripada standar. Karena saya sendiri aja ini di Kobe sendiri aja 40.000. Tapi kalau orang contohnya berlima 40.000 yen itu udah terlalu mahal sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, ini saya jadi mencari-cari nih, kenapa emang banyak yang daftar pengungsi kah dari Indonesia saat itu ya, tahun 2016 saya sudah melihat ada fenomena ini gitu, yang mendaftar pengungsi di Jepang. Nah, ternyata teman-teman, tahun 2016 itu negara yang paling banyak mendaftar jadi pengungsi di Jepang itu adalah Indonesia. Nah, teman-teman coba ingat-ingat tahun 2016 itu ada apa coba? Nani mau nanya nih, belum ada kayaknya nggak ada yang peristiwa yang betul-betul kayak perang atau apa, sehingga menyebabkan banyak pengungsi. Ditambah lagi tahun 2017 ini, Indonesia nomor urut kedua terbanyak pendaftar pengungsi di Jepang, dengan jumlah 2.038 pendaftar. Nah, akhirnya ini turunnya karena, akhirnya ada lebih ketat lagi imigrasi di Jepang gitu ya, teman-teman. Ini ada himbauan dari Biro Imigrasi Kementerian Hukum Jepang. Sejak 15 Januari 2018, pemohon yang jelas-jelas tidak memenuhi status pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 tidak akan diizinkan tinggal atau bekerja di Jepang. Lalu yang penting juga di sini tuh teman-teman juga harus ketahui, pengakuan status pengungsi adalah bagi mereka yang tiba di Jepang untuk melarikan diri dari persekusi negara asalnya. Nah, ketika ada teman-teman yang mendaftar jadi pengungsi, akhirnya tidak bisa memperbaharui lagi izin tinggalnya sebagai pengungsi, ada yang balik ke Indonesia. Ada yang tetap tinggal di Jepang melebihi izin tinggalnya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah tinggal di Jepang melebihi izin tinggalnya dan dulunya itu ternyata mantan pendaftar pengungsi, dipertanyakan nih pelindungan dari pemerintah Indonesia untuk mereka yang terlanjur mendaftar jadi pengungsi itu seperti apa? Karena jujur saya juga pernah hadir dan ketemu dengan staf KBRI-nya, jadi dianggap teman-teman ini tidak mau melarikan diri gitu dari Indonesia. Jadi ini dipertanyakan perlindungannya ketika sampai di Jepang itu jadi lebih bahaya karena udah seakan-akan teman-teman mau keluar dari NKRI gitu. Perspektifnya dari KBRI dan pemerintah Indonesia itu seperti itu gitu. Jadi sangat-sangat bahaya ya teman-teman kalau ada semoga sekarang sudah sangat sedikit ya yang kasus seperti ini, tapi kalau ada di telinganya teman-teman bilang bisa kerja di Jepang pakai naming itu, tolong dicatat, itu bahaya ya, gitu teman-teman. Nah, next kita bahas tentang migran irregular Indonesia di Jepang. Tadi saya bilang saya nggak terlalu suka memakai kata ilegal ya. Nah, ini dari sini teman-teman. Apa itu migran irregular ya? Karena saya lebih suka pakai ekspresi irregular di sini. Yaitu seseorang yang karena masuk tanpa izin melanggar syarat masuk atau berakhir izin tinggalnya tidak memiliki status hukum di negara transit atau negara tujuan. Ya. Dan yang paling terakhir di sini istilah tidak teratur atau irregular ini sebenarnya lebih tepat daripada ilegal. Karena istilah terakhir tersebut membawa konotasi kriminal dan dipandang sebagai ungkapan yang menyangkal sisi kemanusiaannya migran. Jadi saya sendiri lebih suka menggunakan kata migran irregular ya. Nah, kita lihat jumlah orang Indonesia yang tinggal melebihi izin tinggalnya di Jepang. Yang istilahnya mungkin teman-teman tahu overstayer ya dari tahun 1991 sampai 2021. Nah, ini kita lihat ada fluktuasi mulai dari meningkat tajam tahun 1990 sampai turun setelah tahun 2004 turun, lalu kembali naik lagi setelah tahun 2015. Nah, sebenarnya yang menjadi migran irregular di Jepang itu orang yang seperti apa aja sih? Mungkin teman-teman pengen tahu ya. Jumlah warga negara Indonesia yang tinggal melewati izin tinggalnya di Jepang itu berdasarkan izin tinggalnya kita bisa lihat dari sini, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Totalnya sendiri itu untuk 2021 3.864 ya. Dan yang paling banyak terus-terusan paling banyak itu pengunjung sementara
atau Tanki Taizai, teman-teman. Jadi ini saya juga sudah pernah melakukan wawancara dengan teman-teman pekerja migran yang datang dengan izin tinggal dengan visa Tanki Taizai atau pengunjung sementara. Jadi pengunjung sementara dulu atau turis dulu datang ke Jepang, baru setelah itu menghubungi penyalurnya, barulah mulai bekerja di Jepang. Tapi masalahnya teman-teman, dari beberapa interview yang saya lakukan untuk yang teman-teman yang dulunya pengunjung sementara, sangat rentan penipuan. Karena begini, ketika mau mencari diperkenalkan pekerjaan di Jepang oleh penyalur tersebut, ada juga penyalurnya yang baik, katanya mau bantu aja, memang. Tapi yang rata-rata yang saya dengar pasti ambil yang namanya shokairyo atau uang memperkenalkan pekerjaan tersebut. Apakah di awal bayar 50.000 yen dulu atau 100.000 yen dulu, ataukah gaji per jamnya itu dipotong gitu sebagian untuk penyalurnya. Tapi seringkali ketika ada juga yang penyalur yang tidak kurang baik ini, setelah menerima uang shokairyo-nya ini langsung kabur. Kita tidak tahu beliaunya di mana gitu. Jadi sangat rentan banget ini sebenarnya. Teman-teman yang jadi pengunjung sementara, katanya iya aku kenal, bisa kok di sini kerja, aku udah kenal sama orang yang tinggal di Jepang, orang Indonesia tinggal di Jepang gitu. Tapi ya karena teman-teman kenal bukan berarti itu adalah jalur migrasi yang aman, teman-teman. Karena terlalu banyak cerita-cerita, mungkin teman tim Rumi juga sangat tahu banyak sekali kisah-kisah teman-teman yang datang sebagai pengunjung sementara ternyata sampai di Jepang itu ya ditelantarkan gitu. Ya itu, satu pengunjung sementara dulu. Terus kedua, yang magang teman-teman. Nah kalau yang magang tadi sudah dijelaskan sama Kak Reza, magang ini banyak yang menjadi overstayer itu pun saya ngerasa karena ada isu struktural yang ada dalam program Technical Intertraining Program ini atau program magang ini ya. Karena sangat-sangat sulit untuk teman-teman magang kalau tidak disupport dari belakang, sangat sulit untuk pindah pekerjaan. Ya. Sekarang kita lihat di sini, magang itu ada berapa nih? Itu 743 yang tinggal di Jepang melebihi izin tinggalnya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ada lembaga namanya OTIT. Nah, OTIT ini kan sebenarnya bisa membantu teman-teman itu untuk pindah pekerjaan. Tapi kasus yang di mana OTIT ini membantu pekerja magang pindah itu cuma 54 kasus, 50-an kasus tahun lalunya itu. Tahun lalunya cuma 50-an kasus dan terakhir saya melihat yang orang Indonesia yang dibantu pindah cuma 3 orang gitu. Nah, kenapa ini? Apakah dari sisi OTIT-nya sendiri mungkin kurang sumber daya? Kita tidak tahu. Atau juga mungkin dari sisi pemagangnya juga tidak tahu, oh ternyata bisa dibantu pindah pekerjaan oleh OTIT. Dan di Undang-Undang Pelindungan Pekerja Magang Teknik tahun 2017 itu sudah tertulis bahwa ketika teman-teman magang mau melanjutkan program magangnya itu harus didukung sama penyalur sama institusi penerimanya dan OTIT juga berperan di situ teman-teman. Karena tidak berfungsi, walaupun ada hukumnya tidak berfungsi, makanya banyak teman-teman kita juga itu akhirnya menjadi migran irregular di sini. Terus kegiatan spesifik. Kegiatan spesifik ini atau tokutekatsudo, nama bahasa Jepangnya, tidak cuma buat pendaftar pengungsi, tentunya banyak banget yang tokutekatsudo ya teman-teman. Tapi kita di sini bisa lihat tahun setelah 2018 itu mulai ketat ya imigrasi mengenai pengungsi, pendaftar pengungsinya. Tiba-tiba tahun 2019, maaf. Iya. Mbak Ria, bisa agak dipercepat sedikit, Mbak? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Maaf ya. Siap, Mas. Jadi tahun 2018 itu meningkat ke 2019 ya, teman-teman. Jumlah dari kegiatan spesifik ini yang tinggal di Jepang melewati izin tinggalnya. Seperti itu. Dan jangan salah, teman-teman, tadi saya bahas pelajar karena saya juga mau highlight satu ini. Tahun 2021, 80 pelajar Indonesia yang berstatus Ryugaku ya, itu juga menjadi menjadi migran irregular di Jepang. Jadi bukan berarti teman-teman itu pelajar jadi aman gitu ya, seperti itu.
Nah, sekarang penutupnya teman-teman ya, maaf ini terlalu lama. Jadi teman-teman ketika mau mencari jalur migrasi tadi sudah dijelaskan, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jalur imigrasi yang aman. Ketika teman-teman ditanya, bisa kerja di Jepang loh, tanya dulu, ini izin tinggalnya apa gitu. Jangan cuma bisa kerja di Jepang ternyata asal didatangkan aja menjadi pengunjung sementara baru dibiarkan gitu ya. Terus selanjutnya perlu memahami hukum Jepang yang berkaitan dengan rute migrasi. Karena kalau contohnya pemagang ada buku saku pemagang, terus kalau teman-teman pelajar kan bisa juga melindungi diri dengan mengetahui lebih dalam tentang hukum ketenagakerjaan yang di Jepang, dan itu bisa teman-teman Google banyak kok PDF-PDF dari pemerintah Jepang itu yang udah pakai bahasa Indonesia. Dan saat ada masalah, jangan dipendam sendiri, cari bantuan ke orang atau institusi yang tepat ya. Seperti itu. Sudah cukup kayaknya penjelasan saya, maaf terlalu panjang. Terima kasih sudah mendengarkan, berikut referensinya saya.